Simposium 1 ini akan dipandu oleh moderator kita yang terhormat Dr. Etisa Adi Murbawani, MSI, Spesialis Gizi Klinik Konsultan. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Etisa Adi Murbawani, MSI, Spesialis Gizi Klinik Konsultan, lahir di Semarang 6 Desember 1978. Beliau menempuh pendidikan dokter umum, magister, hingga pendidikan dokter spesialis gizi kliniknya di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang. Pada tahun 2021, beliau kemudian mendapatkan gelar konsultannya dari Kolegium Gizi Klinik Indonesia. Dr. Etisa saat ini bekerja sebagai dosen Fakultas Kedokteran Undip, kemudian Dokter Mitra di RS Herminda Pandanaran dan RS Dr. Karya di Semarang, serta menjadi dokter tetap di Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang dan sebagai Kepala Instalasi Gizi RSND Semarang. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kepada moderator kami persilahkan dengan hormat. Masih di mute, dokter? Oh ya, maaf. Terima kasih dokter Nadia atas perkenalannya. Baik, kali ini kita akan berbicara tentang hal yang sangat umum terjadi ya di Indonesia bahkan di dunia terkait dengan diabetes mellitus dan sindrom metabolik. Ya. Untuk pembicara pertama akan dibawakan oleh Dr. Inka. Beliau adalah salah satu senior kami di gizi klinis. Saya akan membacakan CV-nya. Monggo, silahkan. Ya, Dr. Inka Nilawardani, MGisi, spesialis gizi klinis. Lahir di Jakarta dengan pendidikannya di dokter umum di Universitas Kristen Indonesia, kemudian magister dan pendidikan spesialis gizi klinisnya di FKUI. Ya, saat ini ya karir profesional beliau sangat menakjubkan sebagai tim medis SEA Jakarta 97, sudah dari zaman dulu kala, dan sekarang berpraktek sebagai dokter spesialis gizi klinis di RSIA Budi Kemuliaan Jakarta, Brawijaya Jakarta, dan Rumah Sakit Pelni. Terlibat dalam berbagai organisasi, ya ada IDI, INASPEN, Perinasia, PDGKI, PDGMI juga ya, dokter gizi medis. Ya, beliau sangat aktif terlibat di berbagai kegiatan. Baik, Dr. Inka, ini tentang terapi nutrisi pada diabetes mellitus ya. Monggo Dr. Inka, waktunya 20 menit, kami persilahkan. Terima kasih Dr. Etisa, izin untuk share screen-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih Dr. Etisa untuk kesempatannya. Selamat pagi rekan-rekan sejawat dokter semua. Pagi hari ini saya mendapat kesempatan untuk berbagi tentang terapi nutrisi pada pasien diabetes mellitus. Pasien diabetes saat ini jumlahnya sudah cukup banyak dan terapi nutrisi merupakan salah satu tools yang perlu dilakukan pada pasien-pasien diabetes. Karena saat ini di Indonesia, pasien penyakit diabetes itu termasuk 5 penyakit terbanyak di Indonesia berdasarkan data klaim BPJS, sehingga perlu dikelola termasuk tata laksana di bidang gizinya. Berbagai faktor risiko itu menyebabkan berkembangnya terjadi kondisi diabetes, baik yang bisa dimodifikasi maupun yang tidak. Yang bisa dimodifikasi seperti obesitas, kurangnya aktivitas fisik, dan intake nutrisi yang tidak sehat menyebabkan berbagai perubahan metabolik yang menyebabkan terjadinya resistensi yang pada ujungnya kelebihan asupan energi, asupan lemak menyebabkan obesitas yang berkembang menjadi resistensi insulin dan kondisi diabetes yang ujungnya akan juga menyebabkan terjadi berbagai komplikasi. Kondisi diabetes ini dengan adanya hiperglisemia, hiperinsulinemia, terjadi dislipidemia pada pasien diabetes, juga penyakit-penyakit kardiovaskuler termasuk meningkatkan risiko hipertensi. Jadi perlu untuk kelola tata laksana nutrisi karena
nutrien yang overload, kelebihan asupan nutrisi, kurangnya penggunaan energi. Itu nutrisi yang overload ini menyebabkan disfungsi dari mitokondria. Asupan nutrisi apa yang tidak baik, yaitu asupan yang tinggi energi, tinggi konsumsi makanan lemak jenuh dan lemak trans, tinggi makanan yang berstarchi, pati, tepung-tepung, konsumsi simple sugar, juga kurangnya asupan serat, semuanya berkontribusi kepada terjadinya obesitas dan turunnya toleransi glukosa yang akan menjadi progresivitas penyakit diabetes. Sehingga kalau kita lihat di Indonesia, bagaimana faktor risiko diabetes? Ternyata di Indonesia, berdasarkan Riskesdas, orang Indonesia yang makan sayur dan buah kurang dari 5 porsi itu cukup banyak. Harusnya kita makan sayur dan buah itu lebih dari 5 porsi. Sementara di Indonesia 90% lebih orang Indonesia masih kurang makan sayur dan buah, dan demikian juga dengan aktivitas fisiknya yang masih kurang. Dan dari Riskesdas 2018 juga kita bisa dapatkan informasi bahwa ternyata kebiasaan mengkonsumsi makanan minuman yang bersiko pada penduduk di atas 3 tahun yang dikonsumsi berlebihan itu masih cukup tinggi, baik makanan, minuman manis, makanan asin, makanan berlemak, berkolesterol, gorengan, bumbu penyedap, mie instan, dan makanan instan lainnya, persentasinya masih cukup tinggi, dan tentu tidak heran jika pada penduduk Indonesia selanjutnya jumlah obesitas meningkat yang sejalan dengan peningkatan jumlah penderita diabetes di Indonesia. Proyeksi jumlah penderita diabetes yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 kita sudah menempati nomor 7 terbanyak, dan tahun 2021 sudah mencapai nomor 5 terbanyak. Tentu pasien diabetes yang sedemikian banyak ada di Indonesia ini perlu mendapat terapi nutrisi. Terapi nutrisi merupakan bagian dari tata laksana diabetes. Di samping obat-obatan, insulin, aktivitas fisik, perlu juga mendapat terapi nutrisi yang baik. Targetnya supaya tercapai target berat badan. Tadi kita lihat di patofisiologi, berat badan itu perlu dikelola dengan baik supaya progresivitas diabetes tidak meningkat. Dan juga tercapai target kontrol metabolik, ABC, ABC, A1C, target glikemik, B, blood pressure, and cholesterol. ABC-nya, pasien diabetes ini harus terkontrol sehingga bisa menghambat dan mencegah komplikasi diabetes. Tentunya melalui upaya-upaya edukasi. Jadi teman-teman dokter sejawat, pasien-pasien yang datang ke ruang praktek dokter, bisa dokter berikan juga edukasi-edukasi yang baik, memberikan pola makan yang sehat seimbang, yang tidak hanya berfokus satu zat gizi. Pola makan ini dengan pilihan-pilihan menu makanan sesuai jumlah, jenis, dan jadwal makanan yang nyaman, yang bisa dijalankan pasien karena sesuai dengan preferensi pasien, sesuai dengan kultur budaya, bahan makanan lokal yang tersedia, kemampuan daya beli, sehingga semua ini bisa diadopsi dengan baik dan pasien bisa enjoy dan bisa melaksanakannya dengan jangka panjang untuk bisa tetap menjaga status kesehatan pasien-pasien diabetes. Nah, tadi pertama perlu adanya pengelolaan berat badan. Rekomendasi terapi nutrisi diabetes sebagian besar diambil dari ADA, American Diabetes. Ini yang terakhir rekomendasi tahun 2002. Tentu tadi kita lihat dari patofisiologinya perlu awal itu dikelola berat badan ya. Jadi diharapkan pasien diabetes yang datang ke tempat praktek kita ukur berat badan, tinggi badan, kita hitung indeks massa tubuhnya, dan kita harus jaga supaya pasien-pasien diabetes ini tidak terus meningkat berat badannya atau tidak terjadi penurunan berat badan yang berkelanjutan. Ya, tentu terapi pada obesitas tergantung dengan kelompok indeks massa tubuhnya ya. Bisa di awal cukup dengan edukasi diet, aktivitas fisik, dan terapi behavior, terapi perilaku. Apabila tidak bisa perlu dengan IMT yang lebih tinggi, perlu dengan terapi farmako, dan bila kondisinya dengan IMT yang lebih tinggi perlu dengan terapi pembedahan. Dan tentunya tata laksana pemantauan berat badan pada pasien diabetes itu berprinsip pada edukasi, aktivitas diet, aktivitas fisik, dan terapi perilaku agar tercapai penurunan berat badan setidaknya 5%. Itu sudah bisa memperbaiki metabolik dengan pengurangan defisit kalori 500 kalori, dan pasien-pasien ini perlu diberikan edukasi pola makan disesuaikan dengan kondisinya, dengan tetap dengan aktivitas fisik, dan
belum ada suplementasi dieteri yang efektif untuk penurunan berat badan, dan pada kondisi-kondisi tertentu, pasien-pasien kondisi kompleks seperti pasien perlu mendapat very low calorie diet, pasien yang perlu terapi-terapi pembedahan dan mendapat terapi lebih lanjut, itu perlu ditata laksana dan dirujuk kepada dokter spesialis gizi klinik. Ya, ini tadi selain terapi edukasi, terapi behavior juga diperlukan kalau perlu supaya pasien bisa menerima asupan pola makan dan pola hidup sehat yang lebih baik ini supaya bisa lebih diterima, dan jika tidak bisa kita tangani perlu kita konsulkan kepada psikiatri, terapi psikologi, dan obat-obatan yang ada di Indonesia saat ini yang direkomendasikan ada Orlistat, dan untuk injeksi ada liraglutide dan semaglutide, ini perlu penanganan lebih lanjut. Dan tadi untuk pengelolaan obesitas, dan untuk obesitas secara umum nanti akan ada sesinya di akhir acara ini. Kemudian di topik yang terakhir nanti. Kemudian rekomendasi terapi nutrisi pada diabetes. Tentu prinsip jumlah jenis jadwal makan ini tetap sesuai, dan ini sejalan dengan rekomendasi yang ada dari ada diabetes yang terakhir 2022 ini ya. Yang pertama tentunya perlu ada keseimbangan energi yang masuk dan energi keluar seimbang. Energi yang masuk sesuai kebutuhan, tidak berlebihan juga tidak kurang ya. Kita pertama-tama bisa hitung dengan rule of thumb yang simple, kalau idealnya dengan indeks kalorimetri ya 25 sampai 30 kilokalori pada aktivitas rendah, maaf. Kemudian atau kalau mau lebih kompleks lagi, dihitung dulu basalnya, kemudian dikoreksi dengan faktor stres dan aktivitas fisik untuk mendapatkan energi totalnya. Ya. Kemudian dari saran rekomendasi pola makan, dikatakan tidak ada komposisi yang persis, harus berapa karbohidratnya, tapi ada komposisi seimbang rentang yang direkomendasikan, tapi bukan berarti karbohidrat harus kita hilangkan nih, pasien diabetes gulanya cenderung tinggi, nggak usah karbohidrat, tidak. Semua komponen makronutrien mesti ada, dan kita konsumsi dengan menggunakan berbagai bahan makanan sumber yang ada, yang bervariasi, itu bisa memperbaiki, mencegah komplikasi-komplikasi diabetes dengan stressing. Kunci utamanya adalah meningkatkan asupan makanan tinggi serat melalui non-starchy vegetable ya. Jadi sayuran yang non-starchy, yang tidak berpati. Dan membatasi asupan-asupan simple sugar maupun makanan-makanan yang tinggi pati atau refined grain ya. Dan juga pilih bahan makanan yang utuh, yang bahan pangan alami dibanding memilih bahan makanan olahan, makanan pengawet, makanan yang dikalengkan, makanan yang dihaluskan ya. Itu lebih bagus pasien diabetes itu mengkonsumsi makanan dalam bentuk utuh, kecuali ada kondisi-kondisi khusus. Nah, itu nanti perlu konsul lebih lanjut dengan dokter spesialis gizi klinik ya. Dan teman-teman rekan-rekan sejawat semua, pola makan berdasarkan pembagian piring ini sudah banyak juga diketahui. Jadi paling tidak pasien diabetes itu perlu setengah porsi piringnya itu berisi sayur-sayuran, khususnya yang tadi yang non-starchy. Tapi seperempatnya masih boleh mengkonsumsi makanan sumber karbohidrat yang starchy, baik nasi, kentang, pasta, atau sebagainya. Dan seperempat porsinya lagi adalah sumber protein. Jadi kalau kita makan 3 kali sehari, distribusi bahan makanan itu makan pagi, makan siang, dan makan malam masing-masing bisa sekitar 20-30% dari total energi yang tadi sudah kita hitung, dan untuk snack camilannya sekitar 10-15% dari total energi. Nah, komponen makronutrien tadi ada 3, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Pada karbohidrat ini banyak berkaitan dengan kondisi diabetes. Tentunya kita harus menghindari karbohidrat simplek yang mudah meningkatkan gula darah, bad carbs gitu ya. Jadi kita harus konsumsi sumber karbohidrat yang baik, yang tinggi seratnya. Yang harus dihindari seperti minuman manis, permen-permen ya. Kemudian sirup-sirup, es krim yang tinggi gula, roti, pastry, cake, cookies, dan donat dan sebagainya.
Maaf. Untuk karbohidrat kita perlu konsumsi serat yang cukup, yaitu yang non starchy. Banyak ini di Indonesia. Ada sayur-sayuran hijau, ada okra, oyong, timun, tomat, paling tidak dari 14 gram atau sehari bisa sekitar 40 gram ya. Nah, tadi orang Indonesia kan sumber konsumsi seratnya kurang. Sayur dan buah harusnya 5 porsi sehari. 5 porsi itu banyak? Tidak, sebetulnya tidak banyak karena 5 porsi itu 3 porsi paling tidak pada setiap kali kita makan pagi, makan siang, makan malam, di makan utama masing-masing sudah 1 porsi, itu udah 3 porsi. Dan 2 porsi lainnya bisa konsumsi buah atau sayur di jam snack gitu. Jadi dengan konsumsi 5 porsi sayur dan buah ini bisa meningkatkan kondisi kesehatan pada umumnya dan juga kondisi kesehatan pasien diabetes. Komponen yang bagus yang perlu diperhatikan lagi pada kondisi diabetes adalah karbohidrat, gimana glycemic index itu kita dengan glycemic index dan glycemic load. Perhatikan ini glycemic index itu di mana asupan makanan itu berapa banyak menyebabkan spike nutrisi, spike gula darah pada pasien diabetes. Tentu yang di bawah 55 itu rendah, bagus, di atas 70 itu tinggi, mudah menyebabkan spike gula darah. Namun harus diperhatikan juga glycemic load. Glycemic load ini terkait dengan jumlah porsinya dan berapa kandungan karbohidrat di dalam bahan makanan tersebut. Sebagai contoh, semangka 1 serving 120 gram itu semangka pada umumnya glycemic indexnya tinggi, 70, di atas 70 yaitu 72. Nah, bahaya nih, bisa bikin gula darah tinggi. Tapi dalam semangka kandungan 120 gram kandungan karbohidratnya 6. Jadi kalau kita hitung berapa glycemic load-nya, 72 kali 6 dibagi 100 dapat poin 4,3. Di bawah 10 glycemic load itu rendah. Jadi pasien diabetes masih aman mengkonsumsi semangka dalam jumlah kecil karena glycemic load-nya masih rendah. Sebaliknya kentang ya, kentang itu pasien diabetes banyak yang saya sudah nggak makan nasi dok, saya sudah makan nasi merah dok, nasi saya sudah saya ganti dengan kentang. Ternyata kenapa gula darah saya masih tinggi? Karena ternyata kentang itu glycemic index-nya masih lebih tinggi daripada nasi. Nah, kita lihat kalau pasien mengkonsumsi kentang, ini yang kentang di bake, di boil juga lebih kurang 78, nggak jauh beda. Nah, dalam 1 porsi kentang itu kandungan karbohidratnya 57. Ya, kalau kita kalikan, kita hitung glycemic load-nya di atas 20, sangat berbahaya kalau mau konsumsi berlebihan. Tapi karbohidrat ini, glycemic index ini dipengaruhi dengan campuran bahan makanan itu. Jadi kalau kita makan nasi, ada sayur, ada lauk, bahkan bersama-sama tidak karbohidrat sebagai tunggal, tidak masih aman untuk pasien diabetes dengan tentunya jumlah karbohidrat simpleknya ini yang dalam jumlah tidak berlebihan. Nah, pada kondisi pasien diabetes yang dengan insulin yang boleh dibebaskan, pasien itu harus mempelajari bagaimana karbohidrat counting ya. Namun kalau pasien sudah fix dose insulin, untuk karbohidratnya disesuaikan. Namun untuk karbohidrat counting ini per karbing 15 gram untuk satu unit insulin, dan bisa misalnya setiap meal makan utama 2-4 karbing, snack 1-2 karbing. Namun untuk hal ini perlu kita pelajari lebih lanjut. Nanti kalau perlu dikonsulkan ke dokter spesialis gizi klinik ya. Kemudian pasien diabetes juga masih boleh mengkonsumsi non nutritive sweetener yang umumnya adalah kalorinya minimal tapi tidak berlebihan. Nah, untuk protein perlu cukup dikonsumsi, paling tidak memenuhi kebutuhan fisiologis 0,8 sampai 1 gram, tentu sumber protein yang baik. Lemak hewani yang tidak tinggi, protein hewani yang tidak tinggi lemak, ataupun dari bean, kacang-kacangan sebagai sumber protein. Dan lemak, pasien diabetes perlu mengkonsumsi lemak, khususnya lemak yang baik, lemak yang tidak jenuh, unsaturated fatty acid ya juga perlu dikonsumsi, tapi hindari makanan yang lemak-lemak tidak sehat, yang gorengan, yang di-bake, yang diawetkan, diolah demikian. Namun lemak-lemak sehat perlu dikonsumsi dengan tentunya tidak berlebihan, karena lemak ini kandungan kalorinya cukup tinggi dan berisiko meningkatkan berat badan.
Untuk mikronutrien dan herbal suplementasi, tidak ada rekomendasi khusus, boleh saja mengkonsumsi, khususnya pada kondisi defisiensi. Selain itu perlu diperhatikan asupan garam. Asupan garam juga secukupnya, sekitar 1 sendok teh dalam 24 jam tersebar. Lebih untuk mengurangi penggunaan garam ini bisa kita menggunakan herbal, rempah-rempah Indonesia menjadi makanan Indonesia yang sangat sedap dan lezat tanpa perlu banyak-banyak memberikan garam, ya. Kemudian selain itu juga perlu aktivitas fisik dan semua tadi jumlah, jenis, jadwal itu sangat baik untuk pasien-pasien diabetes, pasien prediabetes maupun kita yang kondisi normal. Jadi kalau orang Indonesia mengikuti anjuran tumpeng gizi seimbang ini bisa lebih sehat dan proporsi jumlah pasien diabetes, obesitas juga akan menurun, dan tentu tidak lupa kita perlu memperhatikan label makanan. Seperti contoh, ada satu makanan yang kita konsumsi itu 23 gram karbohidratnya udah. Berarti tadi kalau satu karbing 15 gram, ini udah 1,5 karbing ya. Tapi perlu kan juga diperhatikan berapa servingnya. Misalnya ini kalorinya sedikit 180, ternyata satu bungkusnya ada 11. Jadi dalam satu kotak itu bukan cuma 180 kalorinya 11 dikali 180. Jadi kita mesti perhatikan label makanan dengan baik ya. Dan menjelang bulan puasa Ramadan ini pasien diabetes banyak yang ingin menjalankan diabetes. Tentu idealnya di awal sebelum Ramadan mesti datang ke teman-teman sejawat dokter untuk dinilai risiko bagaimana dia kalau berpuasa ya, dan diatur obatnya, diedukasi untuk nutrisi, aktivitas fisik dan pemantauan gula darah mandiri supaya nanti siap pada saat menjalani bulan Ramadan. Pada saat bulan Ramadan tentu tetap pasien diabetes mengkonsumsi nutrisi sehat seimbang dengan obat-obatan, aktivitas fisik, pantau gula darah. Pasien diabetes sebaiknya sahur seakhir mungkin menjelang akhir waktu sahur. Tidak sahurnya di tengah malam nanti baru terus tidak makan lagi, itu sangat berbahaya, atau tidak sahur sama sekali, itu juga berbahaya untuk pasien diabetes. Dan pada saat buka puasa itu pasien bisa membatalkannya dulu dengan cukup air dan juga bisa dengan buah segar 1 potong atau 1-2 potong kurma, dan segera batalkan puasa bila ada tanda-tanda bahaya ya. Dan pasca Ramadan ini juga perlu terus diedukasi bahwa supaya pasien tidak berlebihan, karena pasca Ramadan itu banyaknya makanan yang tersedia dan makanan yang enak dan banyak jumlahnya memicu pasien diabetes mengkonsumsi berlebihan, sehingga banyak pasca Ramadan pasien diabetes masuk rumah sakit dengan hiperglisemia, ketoasidosis, dengan kondisi stroke, dengan serangan jantung dan penyakit-penyakit sebagainya. Jadi kalau pasien diabetes selama pre-Ramadan, Ramadan, pasca Ramadan tetap mengkonsumsi makanan yang sehat, tentu bisa aman. Tadi komposisi nutrisinya tetap ya, seperti yang tadi boleh. Terus kemudian simple sugar dibatasi, yang starchy juga minimal aja. Hindari makanan yang manis-manis, kue-kue, bolu, gorengan. Jadi berbuka tidak dengan gorengan, tapi dengan air dan 1-2 butir kurma atau sepotong buah. Kemudian komposisi makanan juga tetap seperti makanan tadi, 20-30 makan utama. Kalau saat puasa bisa 30-40% jumlah total kebutuhan pada saat sahur dan 40-50% saat buka puasa. Kemudian snack diantaranya bisa 10-20%. Tentu sesuai dengan kebutuhan pasien. Cukup air, minum air paling tidak 8 gelas, bisa 2-4-2, 2 saat sahur, 4 saat buka, dan 2 saat sebelum tidur. Dan hindari minum kafein dan minum minuman manis yang menyebabkan dehidrasi, dan juga kafein itu menyebabkan terjadinya diuresis, banyak keluar cairan sehingga risiko dehidrasi lebih meningkat pada pasien diabetes. Demikian rekan-rekan sejawat, pada saat praktek diharapkan juga sekaligus memberikan terapi nutrisi pada pasien-pasien diabetes, karena kita harus bersama-sama, kita sendiri juga memberi contoh pola makan yang sehat supaya pasien diabetes itu mau mengkonsumsi makan makanan yang sehat supaya komplikasinya nggak muncul. Targetnya pengelolaan berat badan tidak turun, tidak meningkat, pengendalian ABC, target metabolik ABC tadi, A1C, blood pressure, dan kolesterol, serta cegah komplikasi diabetes dengan memberikan edukasi dan evaluasi berkala pada saat pasien kontrol, kemudian pola makan yang sehat seimbang sesuai dengan jenis
jumlah dan jadwal disesuaikan dengan preferensi pasien, budaya, kemampuan daya beli, ketersediaan bahan makanan, supaya pasien diabetes bisa dengan nyaman terus-menerus menjalankannya dalam jangka panjang untuk menjaga kesehatan. Dan pada puasa Ramadan perlu adanya pre pada saat Ramadan dan post Ramadan itu dikelola dengan baik, edukasi yang baik, ditata laksana yang baik supaya pasien bisa tetap menjalankan ibadah puasa, ibadah Ramadannya dengan kondisi tetap sehat. Dan pada kondisi-kondisi yang sudah kompleks, yang dengan banyak komplikasi-komplikasi pada pasien diabetes, atau pada kondisi pengelolaan berat badan, di mana perlu khusus, misalnya pasien perlu dengan VLCD, pasien perlu dengan terapi surgery, dan sebagainya, perlu dirujuk kepada dokter spesialis gizi klinik. Dan demikian, bersama-sama kita bisa mengelola pasien diabetes supaya tetap sehat dan bisa meningkatkan kualitas hidup pasien diabetes. Demikian, terima kasih.